Selamat pagi buat anak didik kami sekalian. Kita bertemu kembali di pelajaran matematika untuk hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita terlebih dahulu untuk berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Ya Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, agar proses belajar mengajar kami ini berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, hari ini kita akan masuk untuk judul menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume tabung. Ada banyak benda bentuk tabung dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, permasalahan yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume tabung sering kita jumpai. Contoh, sebuah botol berbentuk tabung dengan panjang jari-jari alas 10 cm dan tinggi 21 cm, berisi air dengan ketinggian 14 cm. Sebuah tabung padat dengan panjang jari-jari 3,5 cm dan tinggi 7 cm dimasukkan ke dalam botol. Ketinggian air dalam botol naik berapa senti? Itu pertanyaannya. Perhatikan, volume air tambah tabung padat. Ingat ya, volume air tadi airnya dengan tinggi 14, tabung padat tingginya 7. Ini tabung padat, bukan botol. Perhatikan, PR1 kuadrat T1 tambah PR2 kuadrat T2, maka 22 per 7 dikali 10 kuadrat kali 14. Kenapa R1 nya 10 kuadrat? Karena dia di dalam botol. Nah itu pastilah jari-jari botol yang diikuti airnya. 22 per 7 dikali 3,5 kuadrat. 3,5 ini adalah jari-jari tabung padat kali 7. Maka ini 4400 ditambah 269,5 itu sama dengan 4669,5. Nah ini volume air dan volume tabung sudah dimasukkan. Maka dengan menggunakan misalkan T3 itu adalah ketinggian air setelah dimasukkan tabung padat dalam botol. Kita berarti mencari T3, tinggi air setelah tabung padat masuk. Maka P air yang sudah dimasuki tabung padat ya, PR1 kuadrat T3. Maka ini volumenya kita pakai yang sudah kita dapat, ini air tambah tabung padat. 4669,5 dikali sama dengan 22 per 7 dikali 10 kuadrat kali T3. Maka ini sama dengan 4669,5 sama dengan 22 per 7 kali 100 10 kuadrat kali T3. Kita kali silang, 4669,5 kali silang dengan 7 itu sama dengan 32.686,5. Sedangkan 22 dikalikan dengan 100, 2200 kali T, 2200 T. Maka T itu sama dengan 32.686,5 dibagi 2200. Hasilnya 14,8575. Nah, inilah tinggi permukaan air setelah masuk tabung padat. Berapa selisihnya dari tinggi air semula? Maka selisihnya adalah 14,8575 dikurang 14. Itu selisihnya 0,8575 cm. Soal nomor 2. Perhatikan. Sebuah bak penampung air berbentuk tabung dengan tinggi 1,75 meter dan panjang jari-jari 0,9 meter. Jika bak berisi penuh air dan air yang keluar melalui keran rata-rata 15 liter per menit, waktu yang diperlukan untuk menghabiskan air dalam bak itu adalah, jari-jarinya 0,9 meter kita ubah menjadi satuan desimeter sama dengan 9 desimeter.
tingginya katanya 1,75 meter, kita ubah menjadi satuan desimeter, itu 17,5 desimeter. Kenapa harus kita ubah menjadi satuan desimeter? Karena kita mau pakai dia satuan liter. Karena desimeter pangkat 3 itu sama dengan liter. Nah, volume tabung atau volume bak ya, karena baknya itu berbentuk tabung, pi R kuadrat T. Maka pi-nya 22/7 dikali 9,9 kuadrat dikali 17,5. Maka ini 22/7 dikali 81 dikali 17,5. Maka ini adalah 4.455 liter. Ini volume tabung atau volume baknya, 4.455 liter. Nah, kita bicara tentang waktu. Waktunya volume per detik. Volume per detik. Nah, ini dia 4.455 liter per 15 liter per menit. Maka liter dengan liter habis. 4.455 dibagi 15 itu 297 menit. Maka ini sama dengan 4 jam 57 menit. Soal yang ketiga. Sebuah tabung diletakkan dalam kubus hingga permukaan tabung menyentuh sisi-sisi kubus. Jika panjang sisi kubus 28, selisih volume kubus dan tabung adalah. Perhatikan, katanya permukaan tabung menyentuh sisi-sisi kubus, berarti jari-jarinya itu sama dengan setengah sisi jari-jari tabungnya. Sedangkan tingginya itu sama dengan sisi atau panjang sisi kubus. Setengah sisi, berarti kalau sisinya 28, setengahnya berarti 14. Maka jari-jarinya nanti 14 dan tingginya 28. Dengan demikian, volume kubus dikurang volume tabung. Volume kubus itu sama dengan sisi pangkat 3. Volume tabung pi R kuadrat T, maka dikurangkan. Masukkan nilainya. Sisi 28 pangkat 3 dikurang 22/7 dikali 14 kuadrat kali 28. Karena R tadi adalah setengah S, maka 14 kuadrat. Maka 28 pangkat 3 itu 21.952 dikurang 22/7 dikali 196 dikali 28. Kita kuadratkan dulu 14. Maka ini sama dengan 21.952 dikurang 22/7 kali 5.488. Maka ini 21.952 dikurang 17.248, maka hasilnya 4.704 cm. Inilah selisih dari volume kubus dan volume tabung. Soal yang keempat. Diketahui volume tabung 56.520 cm3. Jika tinggi tabung 45 cm, hitunglah diameternya dan luasnya. Volume tabung. Volume tabung pi R kuadrat T, di bawah volume tabung nilainya 56.520. Pi kita pakai 3,14 dikali R kuadrat kali 45. Tingginya yang dikasih tahu ya. Maka ini sama dengan 56.520 sama dengan ini dikalikan hasilnya 141,3 kali R kuadrat. Maka R kuadrat ini bagi hasilnya adalah 400. Maka R akar dari 400 itu 20. Ini masih R yang ditanya diameter, sedangkan yang ditanya adalah diameter, maka D adalah 2R. 2 kali 20 cm itu 40 cm. Itulah diameternya. Sedangkan luasnya, maka luas tabung atau luas permukaannya 2 pi R kali R tambah T. Maka 2 dikali 3,14 dikali 20
kali 20 tambah 45. Ingat, kalau begini dalam kurung, selesaikan dulu yang di dalam kurung. 2 dikali 3,14 kali 20 itu sama dengan 125,6 kali yang dalam kurung dijumlah 65. Maka hasilnya adalah 8.164 cm kuadrat. Ingat, ini luas. Jadi buat anak didik kami, perhatikan keempat contoh soal ini. Ini hal-hal yang biasa tampil atau dibuat di ujian-ujian, baik itu ujian negara ataupun ujian sekolah. Jadi tolong diperhatikan soalnya, pahami, lalu catat dengan baik. Terima kasih.